Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit kisah, yaitu tentang Ashabul Kahfi, yang artinya penghuni gua. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Al-Masih Isa bin Maryam sebagai seorang rasul kepada umat manusia untuk mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah semata. Tiada sekutu baginya. Orang-orang Hawariyun beriman kepada Isa. Mereka adalah para sahabat Isa yang membenarkan dan percaya kepadanya. Mereka meyakini bahwa Isa adalah ruh dan kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam. Kaum Hawariyun berkelana di muka bumi untuk menyeru manusia menyembah Allah dan mengikuti ajaran Isa alaihissalam. Karenanya banyak orang yang beriman hingga dakwah sampai ke Byzantium, sebuah kerajaan Romawi kuno yang diperintah oleh seorang raja zalim, ingkar kepada Allah dan menyiksa orang-orang mukmin dengan siksaan yang paling pedih. Ia adalah Raja Dikianus. Dikianus menimpakan berbagai macam siksaan kepada orang-orang yang beriman, sampai-sampai ia memukul mereka dengan cemeti, membuat mereka kelaparan dan kehausan, dan melemparkan sebagian dari mereka sebagai santapan singa, harimau, dan binatang buas lainnya. Orang-orang mukmin mengkhawatirkan diri mereka hingga mereka menyembunyikan keimanan mereka. Raja zalim itu menduga ia telah berhasil melenyapkan keimanan dari orang-orang. Ia lupa bahwa hati itu ada di tangan Allah. Tidak ada yang dapat melihat isinya kecuali hanya Dia. Sungguh iman telah menyusup masuk secara diam-diam ke dalam hati Birunus, salah seorang menteri Dikianus. Tapi ia menyembunyikan keimanan tersebut di dalam hatinya agar rajanya yang zalim itu tidak memaksanya kembali menjadi kafir. Tidak hanya Birunus yang beriman bersama, ada seorang pengembala kambing yang juga beriman. Ia selalu mengembalakan kambing di pinggiran negeri itu, dan melalui perantaranya lah Allah memberi hidayah kepada Birunus. Birunus tidak pernah lupa hari ketika ia bertemu dengan seorang pengembala kambing yang selalu ditemani anjingnya hingga selesai. Pengembala itu mengajaknya beriman kepada Allah dengan mengatakan, manusia itu punya akal, lalu bagaimana bisa ia menyembah sesuatu yang tidak berakal, tidak dapat mendengar, dan tidak dapat melihat? Bagaimana bisa kita membentuk bebatuan menjadi patung dan berhala yang tidak dapat mendengar dan melihat, lalu kita sujud kepadanya dan menjadikannya sebagai sesembahan selain Allah? Sesungguhnya Allah lah pencipta kita dan pencipta alam yang besar ini. Kita memang tidak dapat melihatnya, tapi kita bisa melihat nikmat-nikmatnya di muka bumi, dan kita juga bisa melihat kuasanya pada makhluknya. Dialah pencipta langit dengan berbagai bintang yang menghiasinya, menciptakan matahari dan bulan yang terbit tenggelam sesuai dengan peredaran waktu yang telah ditentukan. Dialah Rabb yang Maha Suci yang telah menciptakan manusia, kemudian Dia memerintahkan bentuk ciptaannya. Oleh karena itu, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Sungguh ucapan pengembala tersebut benar-benar menjadi kunci yang membuka pintu hati Birunus untuk menerima keimanan, sehingga menteri yang kaya raya itu beriman melalui perantara seorang pengembala yang miskin.
Kota Efesus adalah kota yang ditempati oleh Raja Dicyanus dan para kaki tangannya. Di kota itu pula orang-orang mukmin menyembunyikan keimanan mereka. Di kota itu ada seorang pemuda tampan dan kaya raya, tapi menyembunyikan keimanannya dari orang lain. Dia adalah Imilkha. Ayah Imilkha adalah salah seorang kaki tangan raja. Hanya saja Allah telah memberikan petunjuk kepadanya untuk beriman. Ia mampu menyeru generasi muda Efesus untuk beriman, sehingga ada dua orang lagi yang beriman melalui perantaranya, yaitu Dimaus dan Martus. Melalui kedua orang ini ada dua orang lain yang mau beriman. Dua orang itu bernama Witunus dan Cassius. Sosok terakhir yang beriman adalah seorang pemuda lain, yaitu Maximilian. Mereka bertujuh beriman kepada Allah, memeluk agama Nabi Isa alaihissalam. Mereka berkumpul pada malam hari di rumah yang sang pengembala yang baik. Ia mengetahui kedatangan mereka bila mendengar gonggongan anjing yang berdiri di depan pintu rumah untuk menjaganya. Suatu malam, ketujuh orang mukmin itu berkumpul di rumah sang pengembala yang baik, sehingga mereka saling mengenal satu sama lain. Tak ada seorang pun di antara mereka yang menyembunyikan keimanannya kepada yang lain, sebab mereka telah disadukan oleh kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah. Dicyanus, sang raja yang zalim, ingin menakut-nakuti orang-orang mukmin yang menyembunyikan keimanan dalam hati mereka. Ia mengumpulkan penduduk Efesus pada hari raya mereka. Dicyanus mengeluarkan salah seorang mukmin dari dalam penjara dan memasukkannya ke dalam arena perlombaan. Ia melepaskan seekor singa yang sedang lapar hingga singa itu menerkam dan memangsa seorang mukmin yang malang. Raja Antikis berteriak membahana, "Inilah balasan bagi setiap orang yang beriman kepada Allah, yaitu menjadi mangsa singa yang lapar." Semua orang merasa takut akan kekejaman dan kezaliman sang raja, sehingga mereka memproklamirkan diri tidak akan pernah beriman kepada Allah, sebaliknya akan selalu menyembah berhala. Dicyanus yang zalim kemudian mengetahui tentang keberadaan tujuh orang mukmin itu. Tujuh orang beriman itu melihat pemandangan orang mukmin yang dimangsa singa lapar. Mereka pun membulatkan tekad untuk melarikan diri keluar dari Efesus, kota yang zalim dan kafir. Pengembala membawa serta beberapa makanan, seperti halnya Witunus yang membawa sejumlah uang dirham perak bergambar Dicyanus, seperti kebiasaan umum para raja waktu itu. Ketika si pengembala bersiap untuk keluar, ia diikuti oleh anjing yang tahu balas budi dan tidak pernah berpisah kemanapun ia pergi. Tujuan mereka waktu itu adalah sebuah gua yang terletak di luar kota Efesus. Orang-orang mukmin itu masuk ke dalam gua, sementara anjing berada di luar, tepatnya berdiri di pintu gua, sebab anjing itu najis dan tidak boleh masuk ke tempat tinggal orang mukmin. Di samping para malaikat juga tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing. Akan tetapi bila anjing hanya berada di depan pintu rumah untuk menjaganya, maka itu tidak bermasalah. Orang-orang mukmin itu masuk ke dalam gua. Sang pengembala yang soleh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla,
Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami ini. Birunus kemudian berkata, sesungguhnya kaum kita telah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan yang mereka sembah. Padahal mereka tidak mempunyai bukti dan alasan untuk menyembahnya. Dengan demikian berarti merekalah membuat-buat kebohongan yang amat besar terhadap Allah. Karena itu tinggalkanlah mereka dengan memisahkan diri dan bersembunyi di dalam gua. Niscaya Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada kita dan menyiapkan untuk kita sesuatu yang mencukupi keperluan kita. 7 orang pemuda itu beriman kepada Allah Ta'ala, sehingga gua yang sempit itu dirasa oleh mereka lebih lapang daripada istana yang besar. Mereka beristirahat jauh dari kekufuran dan orang-orang kafir. Mereka mengungsi kepada Allah. Manakala mereka beroleh petunjuk, maka Allah pun menambahkan petunjuk dan keimanan mereka. Rasa letih menghinggapi tubuh orang-orang mukmin hingga mata mereka terpejam. Selanjutnya mereka memasrahkan diri mereka untuk tidur agar dapat beristirahat setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan saat melarikan diri dari kota Efesus. Tidur merupakan salah satu kebiasaan manusia. Allah menjadikannya sebagai salah satu tanda kuasanya. Tidur termasuk salah satu sarana untuk beristirahat dari kelelahan. Setiap hari manusia juga biasa tidur pada malam hari dan bangun pada siang harinya. Jika salah seorang banyak tidur melebihi waktu normal, maka orang lain pasti akan mencemooh dan menganggapnya sebagai tukang tidur. Lantas apa yang akan dikatakan orang-orang jika ada seseorang tidur dalam waktu yang begitu panjang selama 309 tahun? 309 tahun merupakan waktu tidur ke-7 pemuda beriman. Mereka tidur selama 309 tahun penuh. Dalam hal ini, Allah ingin memberikan sebuah pelajaran baru kepada manusia, yaitu bahwa Allah Maha Kuasa untuk mematikan manusia, kemudian menghidupkan mereka kembali, sebagaimana yang akan Dia lakukan nanti pada hari kiamat. Selain itu, karena para pemuda tersebut orang-orang beriman, maka Allah menjadikan mereka sebagai pertanda dan bukti atas kekuasaan Allah untuk menyatukan kembali ruh dan jasad setelah mati. Saat para pemuda itu tidur, pintu gua berada di sebelah kiri, kebalikan dari arah kiblat. Karena itu, saat matahari terbit, cahayanya tidak mengenai langsung mulut gua, melainkan melenceng ke arah sebelah kanannya, sehingga panasnya tidak membahayakan mereka. Begitu pula saat tenggelam, cahayanya tidak langsung menyorot ke mulut gua, melainkan melenceng ke arah kiri. Dengan demikian, sinar matahari dapat bermanfaat bagi mereka dengan kehangatannya dan tidak membahayakan mereka dengan panasnya. Matahari tidak membakar tubuh atau pakaian mereka, sebaliknya mereka mendapat manfaatnya saat mereka tidur. Penampilan para pemuda saat tidur benar-benar menakutkan. Mata mereka terbuka dan tidak terpejam, seolah mereka sedang terjaga. Mereka juga terbalik ke kanan dan kiri, sehingga tanah tidak memakan pakaian dan tubuh mereka, sebagaimana yang terjadi pada mayat. Sementara itu, anjing itu terus berdiri di pintu gua dan ia duduk di atas kedua kaki belakang yang dilipatnya dan menjulurkan kedua kaki depannya, sebagaimana yang dilakukan anjing pada umumnya saat sedang tidur. Sekiranya ada orang yang melihat mereka dalam kondisi seperti ini,
niscaya ia akan lari terbirit-birit dan niscaya hatinya akan dipenuhi perasaan takut. Setelah berlalu 309 tahun, Allah berkehendak untuk membangunkan para pemuda yang beriman itu. Mereka kemudian terjaga dari tidurnya. Tubuh mereka terasa hampir hancur karena terlalu banyak tidur. Allah telah menghilangkan tirai yang menutupi telinga mereka, sehingga mereka dapat mendengar kemudian terbangun dari tidur. Salah seorang di antara mereka kemudian bertanya, "Berapa lama kita tidur di sini?" Yang lain menjawab, tanpa terbayangkan olehnya jangka waktu yang telah mereka habiskan untuk tidur, "Kita di sini sehari atau setengah hari." Orang yang ketiga menjawab, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan keadaan kalian kepada siapapun." Yang lain berkata, "Sesungguhnya jika mereka mengetahui keberadaan kita, niscaya mereka akan melempari kita dengan batu atau memaksa kita kembali kepada agama mereka. Dan jika kalian kembali kafir setelah beriman, niscaya kalian tidak akan beruntung selama-lamanya." Salah seorang dari mereka keluar dengan membawa uang perak. Ia tidak tahu bahwa dirinya telah tidur selama 3 abad lebih, 9 tahun. Tiba-tiba ia melihat sebuah keanehan. Yang ia lihat ternyata adalah kota lain, bukan Efesus yang ia kenal. Rumah-rumah bukan pada tempatnya, dan di pintu gerbang kota juga tidak ada berhala. Bahkan berhala Raja Dicyanus pun sudah tidak ada. Apa mungkin semua itu telah terjadi hanya dalam waktu sehari semalam? Lebih aneh lagi, orang-orang menatapnya keheranan. Ia merasa khawatir akan keselamatan dirinya dan waspada terhadap mata-mata Dicyanus yang ia kira masih hidup. Ia bergegas pergi kepada salah seorang pedagang, lalu mengeluarkan uang peraknya. Si penjual menatapnya kemudian berkata, "Uang aneh apa ini? Siapa kamu? Gambar siapa ini?" "Ini gambar Raja Dicyanus," jawabnya. Sang penjual berkata, "Kamu gila. Dicyanus, semoga laknat Allah bagi si kafir itu, sudah mati 3 abad yang lalu." Pemuda itu bertambah bingung dan heran, seolah darahnya berhenti mengalir dalam nadinya. Dia bertanya keheranan, 3 abad yang lalu laknat Allah atas Dicyanus, si kafir itu telah mati? Beberapa saat kemudian, orang-orang mengerumuninya dan membawanya ke istana raja. Raja menanyakan jalan ceritanya. Pemuda itu menceritakan pelariannya bersama ke-6 orang sahabatnya dari Dicyanus. Sang raja merasa heran seraya berkata, "Kamu beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah menjadikan kalian bertujuh, dan anjing kalian tidur selama 3 abad. Kemudian dia menghidupkan kalian lagi. Alangkah maha kuasanya Allah." Pemuda itu berkata, "Kalian juga beriman kepada Allah?" Raja menceritakan kepadanya bahwa Dicyanus telah meninggal, dan mereka semua beriman pada risalah Isa alaihissalam. Selanjutnya mereka meminta pemuda itu untuk membawa mereka ke gua tempat para sahabatnya berada. Pemuda itu pun pergi ke sana. Orang-orang lain bertambah banyak. Mereka ingin melihat pemandangan yang sangat menakjubkan itu. Pemuda beriman itu meminta izin kepada raja untuk masuk lebih dahulu menemui para sahabatnya, agar mereka tidak takut dan lari karena mengira Dicyanus masih hidup.
Pemuda itu masuk ke dalam gua dan menemui teman-temannya untuk menceritakan kepada mereka tentang apa yang sesungguhnya telah terjadi pada diri mereka dan tidur mereka. Mengetahui kenyataan yang terjadi, semua menangis dan Allah telah menambahkan keimanan kepada mereka di samping keimanan yang telah ada pada diri mereka. Mereka kembali tertidur, tapi kali ini tidur mereka adalah tidur yang kekal dan tidak pernah bangun kecuali pada hari kiamat nanti. Kali ini mereka benar-benar meninggal dunia. Penduduk negeri menyaksikan salah satu keajaiban Sang Khalik. Kemudian mereka membangun sebuah masjid di atas kubur para pemuda mukmin itu. Ini merupakan sebuah kesalahan besar, sebab Allah telah melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat untuk sholat. Kisah ini terus hidup di hati semua orang beriman. Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.